Siapa lagi nih nelfon? Mas Noah. Oke. Ya halo Mas. Halo, sayang. Kamu di mana? Barusan Sarni bilang sama aku kalau kamu usir Arsy dari rumah. Si Sarni nih ya, ngapain sih pakai bilang ke Mas Noah segala? Kamu udah pulang ke rumah, Mas? Iya, aku baru aja pulang. Sayang, kamu belum jawab pertanyaan aku. Kamu usir Arsy dari rumah? Iya, aku ngusir dia dari rumah. Karena dia nyuri cincin aku, Mas. Aku nggak mau ada pencuri tinggal di rumah kita. Cincin kamu hilang? Kamu udah cari benar-benar? Udah, aku udah coba cari cincinnya tapi tetap aja nggak ketemu. Aku udah cek CCTV, terus aku ngeliat Arsy diem-diem masuk ke kamar kita. Coba deh Mas kamu pikir, kalau bukan nyuri apa lagi? Iya, tapi sayang... Udahlah Mas, kamu tuh bisa nggak sih berhenti belain Arsy terus? Anak itu tuh problematik Mas, selalu aja bikin masalah. Nanti deh aku ceritain kamu di rumah kelakuan-kelakuan dia yang lain kayak gimana. Ya, sekarang aku mau pulang. Oke. Kamu hati-hati ya nyetirnya, oke? Iya Mas, oke bye. Bye. Mana sih tuh anak? Oh gitu. Ya udah silahkan duduk. Oh iya Bu. Iya Bu, jadi gitu ceritanya. Jadi tadi itu kakak kamu? Iya Bu, ya kakak tiri sih Bu. Kak Fen itu gak pernah percaya sama omongan aku Bu. Padahal aku tuh gak nyuri Bu. Dan Kak Fennya juga gak mau aku ada di dekatnya. Makanya dia bawa aku ke panti rehabilitasi. Nak, kalau memang kamu belum punya tempat tinggal, terus nggak tahu harus kemana, untuk sementara kamu boleh kok tinggal di sini. Cuma ya begini, rumah ibu sederhana. Serius Bu? Aku boleh tinggal di sini? Iya, Makasih Bu, makasih banyak ya. sama-sama nak. Sayang, jadi kamu bawa Arsy ke panti rehabilitasi. Tapi kan dia bukan anak nakal, sayang. Gak nakal gimana sih Mas? Dia tuh nyelakain temannya sendiri sampai temannya koma. Kamu masih aja belain Arsy. Enggak, bukannya gitu, sayang. Tapi kan kamu sendiri yang bilang, belum ada buktinya, ya kan? Ya belum ada buktinya bukan berarti nggak ada loh Mas. Ini nih, keras kepala kamu yang bikin Arsy kabur dari rumah dan sekarang entah nggak tahu kemana. Oke, sekarang gini aja, aku akan telepon Biru. Aku akan tanya dia apa Arsy ada di sana apa enggak. Ya. Sayang, Mas Noah telepon. Ya halo Mas. Halo, Biru. Biru, sorry, gue mau nanya. Arsy ada di sana nggak ya? Arsy. Loh, tadi kan dibawa sama Ferni pulang ke rumah katanya. Jadi gini, tadi perjalanan pulang dari rumah lo, Ferni bilang ternyata dia bawa Arsy ke panti rehabilitasi anak nakal. Dan dia kabur. Nah, gue berpikir mungkin dia balik ke rumah lo. Ferni gimana sih Mas? Tadi dia bilang mau bawa Arsy pulang ke rumah. Malah dibawa ke panti rehab. Iya, panjang ceritanya Biru. Tapi Arsy ada di sana nggak? Enggak, Arsy nggak kesini Mas. Aduh, dia kemana ya? Bahaya banget kalau dia sendirian di jalanan. Tapi Mas Noah udah coba telepon Arsy belum? Iya, Mira tadinya mau nelfon Arsy dulu, cuma takut nggak diangkat sama dia. Makanya aku telepon Biru dulu. Gini aja Mas Noah telepon Arsy dulu. Kalau memang nggak diangkat, nanti kabarin gue. Biar Amir aja yang telepon Arsy, siapa tahu mau diangkat ya. Oh, ya udah, oke. Gitu aja ya. Ya udah, makasih Biru. Iya Mas.
Ya Allah, Arsy. Berarti Fernie tuh bohong sama kita, sayang. Ya kan? Dia bilang mau menyelesaikan masalahnya baik-baik sama Arsy. Tapi yang terjadi malah Arsy dibawa ke panti rehab. Mana ya Arsy, Mas? Semoga Mas Noah bisa segera nemuin Arsy ya. Iya. Gimana sih Fernie keterlaluan banget? Anak-anak, ini ada Kak Arsy. Ya, Kak Arsy ini sementara mau tinggal sama kita. Ayo disapa Kak Arsynya. Halo Kak Arsy. Hai adik-adik semua. Sebentar ya Bu. Iya. Mas Noah, ada apa ya? Jangan-jangan Mas Noah udah tahu kalau gue kabur. Pasti Kak Fernie nyuruh Mas Noah nelfon gue supaya dia tahu kalau gue di mana. Terus nanti Kak Fernie nyamperin gue dan bawa gue lagi ke panti rehab itu. Enggak. Mending gak usah gue angkat aja. Nah, itu handphonenya bunyi terus kok nggak diangkat? Oh, nggak apa-apa kok Bu. Ini nggak penting. Telepon aku di-reject sama Arsy. Udahlah Mas, biarin aja Mas. Nggak usah diperduliin, lagian dia juga nggak mau angkat telepon dari kamu. Sayang, kamu sadar nggak sih? Adik kamu itu sebatang kara. Dia datang dari kampung ke Jakarta itu sendirian. Ini bahaya banget. Aku harus kabarin Biru dulu. Biru, telepon gue di-reject sama Arsy. Bisa tolong bilang ke Amira untuk telepon Arsy. Mungkin kalau Amira yang telepon, Arsy bakal angkat. Oke Mas, nanti gue kabarin lo lagi. Sayang. Ya. Mas Noah telepon Arsy tapi di-reject. Terus Mas Noah minta tolong untuk kamu telepon Arsy. Siapa tahu Arsy mau angkat. Iya, Amira coba telepon ya Mas. Ya. Nah, ini dia Kak kamarnya. Jadi, ini kamar khusus cewek. Jadi, nanti kalian bisa tidur di sini. Oh, ya. Makasih ya Putri. Iya, sama-sama Kak. Bentar ya. Ya udah Kak, aku izin ke belakang dulu ya. Oh iya. Mbak Amira. Apa Mbak Amira juga tahu kalau gue kabur? Tapi mending gak usah gue angkat deh. Gue gak mau terus-terusan jadi beban buat Mbak Amira sama Mas Biru dengan ngelibatin mereka ke dalam permasalahan gue. Maafin aku ya Mbak. Aku gak bisa angkat telepon Mbak Amira. Gak diangkat juga lagi Mas. Apa Arsy sengaja nggak angkat telepon kamu? Ya mungkin aja dia mikir dia nggak mau ngerepot kita berdua. Ya juga sih Mas. Aduh ya Allah, di mana Arsy? Amira cemas banget. Oh iya sayang, Arsy kan kerja di restoran Purnama. Apa mungkin dia kesana? Kayaknya enggak deh Mas. Enggak ya. Atau kita kontak Ali. Ali kan temennya Arsy. Ya kamu bener, coba kamu telepon Ale. Iya sayang, siapa tahu dia tahu sesuatu soal Arsy. Misi Pak, udah selesai. Arsy mana sih? Telat apa gimana? Kok belum datang? Pak Biru. Halo Pak. Ale, saya mau tanya itu kamu lagi di restoran Purnama kan? Iya Pak. Ada Arsy nggak di sana? Arsy belum datang Pak. Saya juga heran kenapa dia belum kesini. Kalau udah jam kerjanya. Jadi Arsy nggak di sana?
Ya udah gini aja Ali, nanti kalau misal kamu lihat Arsy atau Arsy menghubungi kamu, tolong kamu hubungi saya ya. Iya Pak, Ya, thank you. sama-sama. Kenapa lagi itu anak coba? Ulah terus. Gak ada. Nggak ada. Ya Allah. Bener kata kamu.